Pembulian merupakan suatu fenomena yang mungkin dialami sebagian besar orang, dan makin kesini itu makin banyak kasus pembulian. Tapi satu-satunya tindakan pembulian yang nggak tahu, gue tuh bingung gitu liatnya itu tuh cyberbullying. Oh enggak, gue nggak bilang cyberbully itu bukan masalah ya. Gue juga setuju cyberbully adalah tindakan yang buruk. Cuma banyak orang yang kena cyberbully itu tuh karena kelakuan sendiri. Aku pernah upload konten di medsos bang, terus gara-gara konten itu aku dibully, dan pas gue lihat ternyata konten yang dia bikin tuh kayak gini. Ya lu ngerti lah poin gua apa. Enggak, serius, lu nge-upload konten kayak gini gitu. Gua tuh mikirnya kayaknya lu seneng deh dibully gitu ya. Kayak tujuannya lu bikin konten beginian ya apalagi kalau bukan buat dibully gitu. Dibully tuh udah masuk fetish lu kayaknya. But ya gua gak mau menggurui fetish orang ya, tapi kalau lu fetish dibully ya ya, I don't know what the fuck. Nah, di sini kita nggak bakal ngomongin kasus pembulian ya. Sekarang naik lagi kasus pembulian, dan gua nggak mau ngomongin itu. Melainkan kita di sini bakal ngebahas cara kita menghindari masalah tersebut. Nah, iya gua tahu pasti nanti kalian di komen tuh kayak, "Lah, ngapain ngehindarin masalah, Bang? Yang ada justru masalahnya diselesain. Lah, justru pembulian itu harus diberantas, Bang." Iya, gua setuju gitu. Tapi kalau kalian mau realistis, pembulian itu pasti akan selalu ada. Kalian harus sadar kalau dunia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan gitu. Pasti akan selalu ada orang-orang yang pengen kelihatan jagoan, orang-orang yang nir empati. Ya intinya semua interaksi negatif dalam dinamika sosial. Selama manusia hidup dalam kelompok sosial, pasti akan selalu terjadi ketimpangan kekuasaan, konflik, dan kita harus berdamai dengan itu. Dan memang bener tadi, pembulian itu harus kita berantas, harus dilawan. Minimal kalau pembuli gak bisa punah, ya kita kurangi jumlahnya. Tapi sebelum kita ngelawan, gue punya pilihan yang lebih bagus, dimana gue bakal ngajarin jurus menghilang yang membuat kalian gak bakal terdeteksi dari radar bully. Dan pembulinya pun karena gak ada target yang bisa dia bully, ya akhirnya dia stres, gak bisa ngebully orang. Setruk deh kan. Happy ending, gila, cerdas gue tuh. Halo semua, gue Kavain, dan selamat datang di segmen baru gue yang gue masih bingung namanya apaan. Tapi ya inti dari segmen ini ya kita berbagi sudut pandang aja lah ya, ngobrolin sesuatu yang ringan gitu. Biar gak tiap hari ngebahas berita nasional, bosen yang muncul mukanya itu terus ya. Gue juga males lama-lama liatnya. Tapi ya udahlah ya. Nah, terus gimana bang cara mencegah pembulian? Ya simpelnya ya jangan kena bully gitu. Iya, gue ngerti gak sesimpel itu. Tapi yang bakal gue omongin itu bisa meminimalisir kalian jadi target pembulian gitu. Apa itu bang? Sosialisasi. Banyak banget riset yang menceritakan kalau rata-rata orang yang dibully itu tuh karena mereka pendiam. Dan pendiamnya tuh bukan jarang ngomong, bukan. Lebih kayak suka mojok sendiri di kelas gitu kan. Nah, orang kayak gini itu tuh ada dua jenis. Yang pertama, gue saranin ke psikiater. Dia diem di pojokan seolah-olah diem itu keren gitu kan. Kayak Ayano Koji atau MC gue banget yang lainnya. Ini orang udah gak ketolong anjir. Mau gak mau lu keplak aja. Biji, Ayano Koji bisa berantem. Seandainya dia dibully, pembulinya yang nangis. Lah lu kena bully ngadu ke YouTuber, ngadunya ke gua. Di mana letak kerennya? Nah, jenis yang kedua adalah orang yang emang sulit berkomunikasi. Salah satu cara buat keluar dari masalah ini ya belajar komunikasi ya. Like no shit bro, lu kira gua bakal ngomong apa aja? Komunikasi itu adalah salah satu skill yang paling penting di dunia ini. Dengan lu lancar berkomunikasi, lu bisa membuka beberapa cabang skill yang ada di depannya. Public speaking, persuasion, dan itu bakal kepake terus sampai lu tepar. Mayoritas orang kayak gini pas gua kasih tahu itu tuh kayak ngomong sama batu, ngelesnya tuh ngadi-ngadi. Tapi bang kan saya introvert gitu kan. Jangan kalian samain orang yang suka menikmati quality time sendirian sama orang yang sulit komunikasi. Beda kata-kata introvert dan extrovert tuh sekarang lebih dijadiin kayak justifikasi gitu kan. Kesel banget gue bang. Kayak terus gimana bang cara belajar komunikasi? Ya mulai komunikasi, mulai ngomong, mulai mendengarkan orang lain. Gak usah dipersulit, gak usah kebanyakan mikir. Terkadang yang mempersulit kita tuh pikiran kita sendiri. Aduh gimana ya nanti kalau dikira aneh. Aduh gimana ya kalau nanti dikira so asik. Aduh nanti gimana ya kalau dikira gay. Nah, kalau kalian udah bisa ngobrol sama orang, bisa mendengarkan orang, saatnya kita masuk ke step berikutnya, yaitu join circle. Kenapa? Karena pembuli itu targetnya tuh orang-orang yang sendirian. Ya namanya juga perundungan gitu. 1 lawan 1 itu artinya berantem. Banyak lawan 1 pengecut.
Kan pembuli pengecut semua. Mana berani mereka target banyak orang. Biasanya ada beberapa circle dalam satu kelas ya kan. Circle anak-anak pinter, circle orang yang suka main game, circle wibu, circle orang yang suka main bola dan lain-lain. Nah, biasanya cara paling gampang buat join circle itu tuh pas awal tahun ajaran baru. Hari pertama awal-awal mulai sekolah. Nah, ini gampang banget. Lu modal kenalan juga bisa dapat circle, lama-lama ngobrol yang lain ngumpul tuh kan gampang. Nah, yang susah adalah ketika lu gagal debut. Hari pertama tahun ajaran baru lu diem aja, gak kenalan, gak ngapa-ngapain, malah nunggu orang nyamperin lu. Nah, ini nih beginner mistake gitu kan. Bang, gerak bang, demi apa lu sampai aja. Kalau lu presiden mah iya disamperin, masalahnya lu sampai. Orang nyamperin lu, dapat apa mereka? Gue syukur-syukur ada orang yang nyamperin. Kalau gak ada, you're fucked up. Tapi ya kalau udah terlanjur gagal debut, ya udah lu cari aja circle yang sekiranya punya interest yang sama kayak lu gitu kan. Walaupun difficulty-nya lebih tinggi ya, karena bakal ada kemungkinan lu diasingkan nanti. Tapi kalau lu jago komunikasi kayaknya aman-aman aja lah ya. Nah, dengan ngelakuin hal yang udah gue sebutin tadi, gue yakin kemungkinan kalian jadi target bully itu kecil banget man. Ya literally kecil banget, gila, hampir mendekati 0%. Kecuali kalau lu upload kayak beginian di medsos, ya itu jangan tanya gue, itu mah lu ngapain.